Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Leluhur Manhwa. Kita lanjutin pembahasan Hanju lagi kali ini, yang dimana di chapter sebelumnya kita pun melihat para kultivator kebaikan membuat sebuah aliansi yang bertujuan untuk membasmi para kultivator aliran iblis yang ada di dunia mortal. Nah, bagaimana kelanjutan dari alur cerita Hanju di chapter kali ini? Buat kalian yang baru mampir, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan ketik komentar kalian agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di dalam video ini ataupun di video sebelumnya. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita gas ke alur ceritanya. Beberapa tahun kemudian, setelah aliansi kultivator kebaikan terbentuk, di sini kita pun diperlihatkan sesuatu sedang terjadi di atas langit. Tiba-tiba, sebuah tangan raksasa pun muncul dan membelah langit pada saat itu. Kemudian, setelah tangan itu membelah langit, muncul banyak para pasukan iblis sejati. Mereka pun keluar dari belahan langit itu dan bersiap untuk mendominasi dunia mortal. Lalu, di tengah kumpulan pasukan iblis sejati, muncul seorang iblis yang merupakan komandan dari para pasukan itu. Dia adalah Lord Prison Blood, Irana Mahayana tingkat ke-9. Melihat dunia mortal di hadapannya, Prison Blood pun berkata, penolakan dunia ini terhadap klan iblisku ternyata lumayan kuat. Jadi, ini adalah dunia mortal yang disebut oleh leluhur. Sudah kuduga, dunia ini lemah dan rapuh. Kemudian, di saat Prison Blood berkata seperti itu, tiba-tiba dari arah langit muncul sebuah Heavenly Punishment. Itu terjadi dikarenakan klan iblis melanggar aturan dari Heavenly Dawn, sehingga Heavenly Punishment pun muncul untuk menghancurkan mereka. Akan tetapi, para klan iblis tidak tinggal diam. Tangan besar yang membelah langit tadi pun melancarkan serangannya ke arah Heavenly Punishment itu, sehingga Heavenly Punishment itu pun langsung menghilang. Melihat diri mereka diselamatkan, para pasukan iblis itu pun berterima kasih kepada tangan besar itu. Di sini, kita pun diberitahu bahwa tangan besar itu adalah milik leluhur klan iblis. Kemudian, leluhur mereka itu pun berkata kepada pasukannya, klan kita tidak disambut oleh Heavenly Dawn di dunia ini. Pengumpulan informasi Heavenly Immortal Manor harus dilakukan dengan stabil. Kalian tidak boleh menggunakan kekuatan di Irana Mahayana tahap 9 atau di atasnya. Kalau tidak, hal itu akan memprovokasi peraturan Heavenly Dawn. Mendengar perintah itu, para pasukan iblis itu pun langsung mematuhinya. Kemudian, sebelum leluhur itu pergi, dirinya itu pun memberi perintah khusus kepada Prison Blood. Leluhur itu pun berkata, Prison Blood, pergi ke tempat dengan keberuntungan terbanyak di dunia mortal ini. Hancurkan tempat itu sampai tak tersisa dan rusak keberuntungan dunia mortal ini. Mendengar perintah itu, Prison Blood pun mematuhinya. Kemudian, setelah kepergian leluhur klan iblis, Prison Blood pun menggunakan teknik defense sense miliknya untuk mencari tempat dengan keberuntungan terbanyak. Setelah mencari di beberapa tempat, Prison Blood pun menemukan tempat itu. Ternyata, tempat dengan keberuntungan tertinggi yang ada di dunia mortal itu adalah gunung tempat tinggalnya Hanju. Lalu, di sisi lain, di waktu yang sama, tepatnya di dalam gua tempat tinggal Hanju, Hanju pun tiba-tiba merasakan sebuah bahaya yang sedang memantau dirinya. Hanju pun seketika terkejut dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di luar sana. Ternyata bukan hanya Hanju yang merasakan tekanan itu. Dao yang juga ada di dalam gua itu pun juga ikut merasakannya. Dirinya itu pun berkata kepada Hanju, Master, apa yang sedang terjadi? Kenapa tiba-tiba perasaanku menjadi tidak enak? Mendengar hal itu, Hanju pun terkejut. Hanju pun bertanya kepada Dao, kau juga merasakannya? Apa yang kau rasakan? Dao pun menjawab, aku tidak bisa mengungkapkannya dengan kata-kata. Rasanya seperti penindasan. Rasanya seperti ada yang menggantung di atas kepalaku dan bisa jatuh kapan saja. Mendengar penjelasan dari Dao, Hanju pun seketika teringat akan sesuatu. Hanju pun saat itu berpikir, apakah Heavenly Court sudah datang ke dunia mortal mereka? Tiba-tiba, pemberitahuan sistem pun muncul memberitahu Hanju. Sistem pun memberitahu bahwa ada penyerbuan dunia mortal oleh para iblis sejati, sehingga dunia mortal Hanju saat ini sedang menghadapi bencana. Di sini, sistem pun membuat dua pilihan yang harus dipilih oleh Hanju. Pilihan pertama, Hanju disuruh langsung keluar dari pengasingan dan membunuh semua iblis tersebut, sehingga membuat nama Hanju dikenal di seluruh dunia. Jika Hanju memilih pilihan ini, Hanju akan mendapatkan harta spiritual dan Heavenly Spiritual Stone. Pilihan kedua, Hanju melanjutkan kultivasinya dan menjauh dari masalah. Jika Hanju memilih ini, Hanju akan mendapatkan sebuah warisan mystical power. Mendengar informasi itu dari sistem,
Hanju pun berkata di dalam hatinya, penyerbuan oleh para iblis sejati. Ternyata klan iblis tidak ingin menyerah, sampai bisa membuatku merasa gelisah. Bencana kali ini akan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan yang sebelumnya. Bencana yang diakui oleh sistem yang disebut iblis sejati ini pasti cukup kuat. Kecuali aku 100% percaya diri kalau aku bisa menang, aku tidak akan menyerang mereka. Setelah memikirkan hal itu, Hanju pun memilih pilihan kedua, sehingga Hanju pun mendapatkan sebuah warisan mistikal kuno. Hanju pun mendapatkan teknik baru bernama Divine Invitation. Itu adalah mystical power warisan yang dapat Hanju berikan kepada orang lain. Sehingga jika mereka menggunakan teknik ini, mereka dapat memanggil Hanju dari jarak jauh. Hanju juga dapat menggunakan teknik ini untuk kembali ke tempat Hanju berasal dalam 1 jam. Saat itu, Hanju pun memutuskan untuk tidak mempelajari teknik itu terlebih dahulu, dikarenakan Hanju akan fokus dengan bahaya yang datang ke dunia mortalnya. Hanju saat itu pun berkata di dalam hatinya, aku akan mempelajarinya lain kali. Saat ini bukanlah waktu yang tepat. Makhluk terkuat baru saja muncul dalam radius 100 mil dari Sekte Jetpur telah terdeteksi. Kemudian sistem pun kali ini kembali muncul dan memberitahu Hanju informasi mengenai Lord Prison Lord. Hanju yang melihat informasi itu pun kembali berkata di dalam hatinya, komandan para iblis, kenapa dia datang begitu cepat? Apakah dia datang kemari mencariku? Atau hanya kebetulan saja dia muncul di Sekte Jetpur ini? Lalu, di tengah Hanju sedang memikirkan hal itu, Dao pun berkata kepada Hanju bahwa perasaan gelisah yang dirinya terima menjadi lebih kuat. Mendengar pernyataan itu, Hanju pun berkata, itu bukan immortal dari Heavenly Court. Itu adalah para iblis sejati yang sedang menyerbu Sekte Suci Jetpur. Dunia mortal akan menghadapi sebuah bencana. Cepat pergi dan beritahu kepala pangsit, ini waktunya untuk bekerja. Mendengar perintah itu, Dao pun mematuhinya. Akan tetapi, sebelum dirinya pergi, Dao pun bertanya, apa yang mau masternya itu lakukan? Hanju pun menjawab, aku harus mempersiapkan sesuatu. Aku harap kepala pangsit dapat menghentikannya untuk beberapa saat. Beberapa saat kemudian, 30 mil dari Sekte Jetpur. Di sini, kita pun diperlihatkan Prison Blood yang sudah dekat dengan Sekte Jetpur. Dirinya yang melihat sekte dari kejauhan itu pun merasakan suatu keanehan. Sehingga Prison Blood saat itu pun berkata di dalam hatinya, berdasarkan defense sense milikku, para kultivator di sekte ini sangatlah lemah. Tapi, kenapa tempat ini adalah tempat dengan keberuntungan terbanyak? Mungkinkah ini jebakan? Kemudian, di saat Prison Blood sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba Dragon King pun muncul di belakangnya. Sehingga, Prison Blood saat itu pun terkejut. Prison Blood saat itu pun berkata di dalam hatinya, Rana Mahayana tahap ke-6. Tidak kusangka kalau gunung miskin dan terpencil ini memiliki seseorang seperti dirinya. Kenapa aku tidak menyadarinya sampai sekarang? Sudah kuduga, ini adalah jebakan. Lalu di sisi lain, Dragon King yang melihat keberadaan Prison Blood itu pun berkata di dalam hatinya, Master benar-benar luar biasa. Jika dia tidak memperingatiku, aku tidak akan mendeteksi keberadaan penyusup ini. Aku yakin kultivasi orang ini pasti tinggi. Jika ada sesuatu yang salah di pertarungan ini, aku akan kehilangan pekerjaanku. Aku lebih baik melakukannya dengan sekuat tenaga. Setelah memikirkan hal itu, Dragon King pun mengeluarkan senjata miliknya dan langsung bersiap untuk bertarung. Dragon King saat itu pun berkata, jadi kau si iblis sejati itu ya, penyusup harus dibunuh. Mendengar identitasnya sudah diketahui, Prison Blood pun terkejut. Dirinya itu pun bertanya-tanya, bagaimana bisa Dragon King mengetahui identitasnya? Kemudian, Dragon King saat itu pun langsung melancarkan serangannya ke arah Prison Blood. Akan tetapi, Prison Blood saat itu dapat menghindari serangan tersebut. Melihat serangannya dihindari begitu saja, Dragon King pun tidak tinggal diam. Dirinya itu pun langsung melancarkan serangannya secara bertubi-tubi ke arah Prison Blood. Sehingga, apa yang ada di sekitar mereka itu pun langsung hancur. Tapi sayangnya, dengan kekuatan Prison Blood saat itu, semua serangan dari Dragon King dapat dihindari oleh Prison Blood dengan mudah. Melihat Prison Blood yang terus menghindar, Dragon King pun menantang Prison Blood untuk bertarung serius dengannya. Mendengar dirinya ditantang seperti itu, Prison Blood pun menyetujuinya. Dirinya itu pun berkata kepada Dragon King, baiklah, akan kukabulkan keinginanmu. Aku akan mengakhiri ini dengan cepat. Mendengar perkataan itu, Dragon King pun langsung melesat ke arah Prison Blood dan kembali melancarkan serangannya. Sehingga serangan Dragon King itu pun menciptakan ledakan yang sangat dahsyat. Menyadari ledakan itu dari arah luar, orang-orang yang ada di dalam Sekte Jetpur pun terkejut.
Mereka pun saat itu langsung pergi keluar dan melihat siapa yang sedang bertarung di luar. Bahkan murid-murid Hanju yang sedang menonton pertarungan itu dari kejauhan terhempas akibat angin dari ledakan tersebut, terkecuali tubuhnya si Chicken. Lalu di sisi lain, di dalam gua tempat tinggalnya Hanju pun saat itu sedang melakukan simulasi pertarungan melawan Prison Blood untuk mengetes kekuatan yang dimiliki oleh musuhnya. Akan tetapi, terjadi sebuah keanehan di pertarungan tersebut. Serangan Hanju saat itu tidak dapat menyentuh tubuh Prison Blood. Bahkan teknik pamungkasnya Hanju yang dapat membunuh instan Kaisar Iblis itu juga tidak dapat membunuh Prison Blood. Hanju yang melihat hal itu pun seketika menjadi panik, karena ini adalah pertama kalinya seseorang berhasil menghindar dari serangan pamungkasnya Hanju. Ternyata kejadian itu juga sama seperti di dunia nyata. Dragon King yang dari tadi melancarkan serangan ke arah Prison Blood juga tidak dapat memberikan efek apapun kepada tubuh Prison Blood. Hal itu membuat Dragon King sedikit panik dan kebingungan, sehingga Dragon King saat itu pun berkata, "Tidak mungkin. Kenapa defense item bawaan milikku yang dapat menyerang musuh dari ribuan mil jauhnya tidak dapat melukainya?" Melihat Dragon King panik, Prison Blood pun tertawa dan berkata kepada Dragon King, "Tidak mungkin orang lemah dari dunia mortal sepertimu dapat mendandingi tubuh klanku." Di sini, kita pun diperlihatkan tubuh Prison Blood yang terkena serangan dari Dragon King tadi kembali seperti kesemula. Itu adalah efek dari penggunaan skill yang dimiliki oleh Prison Blood, yaitu teknik Devil Curse Infinity. Hal itu membuat Dragon King bertanya-tanya bagaimana cara dirinya mengalahkan sosok Prison Blood. Kemudian, setelah tubuh Prison Blood kembali seperti semula, Prison Blood pun berkata, "Sekarang giliranku." Setelah mengatakan hal itu, Prison Blood pun menggunakan teknik miliknya, yaitu teknik Domain Expansion. Setelah menggunakan teknik itu, aura iblis dari Prison Blood saat itu pun bergerak keluar dari dalam tubuhnya dan membuat langit menjadi gelap gulita. Bahkan saat itu, Sekte Jetpur juga terkena teknik milik Prison Blood tersebut. Melihat aura iblis yang begitu mengerikan, orang-orang yang ada di Sekte Jetpur pun seketika menjadi panik. Mereka pun saat itu langsung memutuskan untuk memanggil Hanju dan meminta pertolongan darinya. Akan tetapi, di saat mereka ingin melakukan hal itu, tiba-tiba tubuh orang-orang yang ada di Sekte Jetpur tidak bisa digerakkan. Bahkan seekor burung yang lewat juga terhenti di hadapan Master Sekte. Melihat kejadian itu, Master Sekte pun berkata di dalam hatinya, "Apakah waktu berhenti? Aku bahkan tidak bisa bernapas. Sebenarnya, siapa orang tersebut?" Lalu di sisi lain, kembali ke tempat pertarungan. Tiba-tiba, di hadapan Dragon King, muncul banyak benda runcing yang ingin bergerak ke arah dirinya. Melihat hal itu, Dragon King pun berkata di dalam hatinya, "Meski aku sudah hidup puluhan ribu tahun, aku belum pernah menghadapi musuh semengerikan ini sebelumnya." Kemudian, Prison Blood yang telah selesai menggunakan teknik domainnya itu pun berkata kepada Dragon King, "Domain milikku ini dapat meniadakan kemampuan perlindungan Heavenly Dawn dunia ini. Di dalam domainku, aku tidak terkalahkan. Dan sekarang, hidup dan mati kalian berada di tanganku." Menyadari dirinya sedang terpojok saat itu, kedua bagian kepala Dragon King saat itu pun berkata, "Bos, tubuh manusia ini membatasi kekuatan kita. Gunakan tubuh asli kita. Ini adalah pertarungan pertama yang kita lakukan sejak kita berada di bawah Master. Aku tidak ingin kita kehilangan pekerjaan kita." Mendengar ucapan dari kedua kepalanya, Dragon King pun melepaskan senjatanya. Melihat hal itu, Prison Blood pun mengira bahwa Dragon King saat itu sudah menyerah. Kemudian, Dragon King yang sedang bersiap menggunakan tubuh aslinya itu pun berkata di dalam hati, "Awalnya, aku tidak ingin melakukan hal ini. Tapi sekarang, aku dalam posisi yang tidak diuntungkan. Masa-masa sulit membuat pilihan yang sulit juga. Master, jangan salahkan diriku. Sudah beberapa tahun ini, aku akhirnya akan bertarung sepenuh hatiku. Para iblis sejati itu terlahir dengan tubuh kuat. Bahkan, jika mereka hanya di ranah Mahayana tahap ke-7 atau tahap ke-8, mereka tidak boleh diremehkan. Tapi, siapa yang bilang lebih banyak kemajuanmu di ranah Mahayana? Semakin lebar pula jaraknya. Tanpa adanya kepercayaan diri, tidak ada yang namanya tidak terkalahkan." Di saat Dragon King sedang memikirkan hal itu, aura kekuatan Dragon King saat itu pun terpancar keluar dari dalam tubuhnya. Sehingga Prison Blood yang melihat itu pun terkejut. Dragon King saat itu pun tersenyum lebar karena dirinya akhirnya bisa bertarung dengan bebas. Lalu, setelah persiapan selesai, tubuh manusia Dragon King saat itu pun langsung terpecah. Sehingga terjadi ledakan yang sangat besar di tempat pertarungan itu. Dari arah ledakan itu pun muncul dua sayap yang sangat besar. Yang kepakan sayapnya itu
membuat tanah yang ada di sekitarnya menjadi hancur. Beberapa saat kemudian, di sini kita pun diperlihatkan wujud asli dari sang Dragon King. Itu adalah seekor naga yang memiliki 3 kepala. Prison Blood yang melihat wujud asli dari kepala pangsit itu pun berkata, "Mengejutkan, tidak kusangka akan melihat garis keturunan naga sejati di dunia mortal ini." Dragon King pun tidak memperdulikan perkataan Prison Blood. Mereka bertiga saat itu pun langsung bersiap melancarkan serangan pamungkas miliknya. Di sini, salah satu kepala Dragon King pun berkata, "Bos, berhati-hatilah. Di arah situ ada sekte Jetpur. Jangan sakiti orang-orang yang tidak bersalah." Mendengar perkataan itu, Dragon King pun mematuhinya. Kemudian, setelah persiapan selesai, Dragon King pun langsung melancarkan serangan pamungkasnya itu ke arah Prison Blood. Itu adalah semburan api dari 3 kepala naga itu yang membuat semua yang ada di depannya langsung hancur. Bahkan, domain expansion milik Prison Blood saat itu juga ikut hancur akibat serangan Dragon King. Sehingga orang-orang yang ada di sekte Jetpur pun saat itu bisa kembali bergerak. Lalu, setelah melancarkan serangan pamungkasnya itu ke arah Prison Blood, Dragon King saat itu pun yakin bahwa Prison Blood seharusnya sudah mati saat itu. Akan tetapi, faktanya tidak begitu. Prison Blood saat itu pun masih hidup. Bahkan tubuhnya tidak mendapatkan efek apapun akibat serangan dari Dragon King tadi. Prison Blood yang sedang melihat ke arah Dragon King itu pun berkata, "Kukira kau akan memberikanku kejutan, tapi kekuatanmu itu jauh dari seorang naga sejati." Melihat Prison Blood yang masih hidup, Dragon King pun sontak terkejut. Ditambah lagi, dirinya itu tidak menyangka bahwa serangan pamungkasnya itu bahkan tidak dapat melukai Prison Blood. Lalu, Prison Blood saat itu pun bersiap melancarkan serangannya sambil berkata kepada Dragon King, "Garis keturunan naga sepertimu tidak cukup murni. Apakah gunung ini benar-benar tempat dengan keberuntungan paling melimpah? Perjalanan ini sekarang menjadi membosankan karena kau berani menodai nama baik klan True Dragon. Kau harus dihukum." Setelah mengatakan hal itu, Prison Blood saat itu pun langsung melancarkan serangannya ke arah Dragon King. Serangan dari Prison Blood itu memunculkan batu raksasa yang ukurannya 100 kali lipat dari tubuh Dragon King. Dragon King pun tidak dapat menghindari serangan dari Prison Blood itu, sehingga Dragon King saat itu pun langsung terluka parah. Lalu, di tengah Dragon King yang sedang terluka, kita pun diperlihatkan kilas balik sebelum Dragon King bertarung. Di sini, Dao pun memberitahu Dragon King bahwa ada sosok iblis sejati yang muncul di dunia mortal. Mendengar hal itu, Dragon King pun terkejut dan bertanya-tanya kenapa dirinya tidak bisa mendeteksi keberadaannya. Dao pun menjawab bahwa kekuatan iblis sejati itu berada di atas Dragon King, sehingga itu penyebab Dragon King tidak dapat mendeteksinya. Di sini, Dragon King pun sedikit ragu dengan perkataan Dao saat itu. Dirinya itu pun berkata, "Apa kau yakin itu adalah iblis sejati? Di dunia ini, hanya ada beberapa orang yang kultivasinya lebih tinggi daripada diriku. Tidak mungkin seorang iblis sejati menggila dan datang ke sini untuk mengganggu sekte suci Jetpur." Dao pun berkata, "Master yang berkata seperti itu sudah pasti benar. Master bilang, kamu harus menahannya sampai Master keluar dari pengasingannya." Mendengar dirinya yang hanya disuruh menahan Prison Blood, Dragon King pun berkata, "Aku menahan iblis sejati. Kenapa kalian pikir aku hanya dapat menahannya dan tidak dapat membunuhnya? 10.000 tahun yang lalu, aku adalah kultivator terkuat yang ada di klan iblis. Dia hanyalah seorang iblis sejati. Ingin aku menahannya ya, aku pasti bisa menyingkirkannya." Mendengar perkataan itu, Dao pun berkata, "Master takut kamu tidak akan bisa mengalahkannya." Mendengar dirinya yang disepelekan, Dragon King pun berkata dengan rasa percaya diri tinggi, "Kultivasi iblis sejati itu ada di atasku kan? Aku beritahu, aku pernah bertarung dengan kultivator manusia di Rana Mahayana tahap ke-8 selama 5 hari 5 malam. Aku juga pernah membunuh 2 ahli di Rana Mahayana tahap ke-7. Ini adalah kemampuan alami kami, para kultivator klan iblis. Aku tidak bisa hanya menahannya, aku akan langsung membunuhnya. Jika kau tidak percaya, aku akan membuktikannya dengan tindakan. Aku, Dragon King, sang penjaga gunungnya Master, pasti akan menang." Mendengar perkataan Dragon King yang penuh percaya diri itu, Dao pun diam sejenak. Kemudian, Dao yang tidak percaya dengan perkataan Dragon King itu pun berkata, "Kau pasti akan mati. Bukannya aku tidak percaya dengan perkataanmu, tapi Master selalu punya alasan di balik kata-katanya. Intinya, tahan dia selama mungkin. Jangan bertarung dengannya secara langsung." Mendengar perkataan Dao yang seperti itu, Dragon King pun seketika diam. Kemudian, kembali ke waktu pertarungan Dragon King melawan Prison Blood. Dragon King yang sudah tidak berdaya itu pun
Beringat dengan perkataan Dao sebelumnya, Dragon King saat itu pun langsung menyesali perkataan sombongnya. Dirinya itu pun berkata di dalam hati, "Master, aku salah. Aku tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Maafkan aku." Beberapa saat kemudian, tiba-tiba Hanju pun datang ke lokasi pertempuran itu dan bersiap untuk bertarung melawan Prison Blood. Melihat masternya yang telah datang ke lokasi itu, Dragon King pun langsung meminta maaf kepada Hanju. Mendengar hal itu, Hanju pun berkata, "Kerja bagus kepala pangsit, kau menahannya cukup lama." Setelah mengatakan hal itu, Hanju pun langsung melancarkan serangannya ke arah Prison Blood dengan menggunakan teknik yang bernama Reincarnation Sword Intern. Prison Blood yang melihat teknik itu pun seketika langsung panik. Dirinya itu pun bertanya-tanya, bagaimana bisa orang yang berasal dari dunia mortal dapat menggunakan teknik Grand Unity Sword Intern. Setelah Hanju melancarkan tekniknya, Hanju pun saat itu langsung melesat bergerak ke hadapan Prison Blood, sehingga Prison Blood yang melihat kecepatan Hanju itu pun sontak terkejut. Hanju yang sudah dekat dengan Prison Blood itu pun langsung menusukkan jari tengahnya tepat ke dalam hidungnya Prison Blood. Setelah melakukan hal itu, Hanju pun berkata kepada Prison Blood, "Harus kukatakan, teknik terkutuk milikmu itu benar-benar penuh dengan misteri. Teknik itu membuatku pusing. Aku yakin kau pasti penasaran. Bagaimana bisa aku mengetahui kelemahanmu? Setiap makhluk hidup pasti punya kelemahan. Bahkan Infinity punya kelemahan. Kau menyembunyikan esensi aslimu di antara Demonic Realm dan dunia mortal. Lalu, kau menggunakan Condensed Demonic Core sementara waktu untuk memindahkan kekuatanmu. Kemampuan curangmu itu membuatku kesulitan. Untungnya, aku bertarung denganmu 4 kali dan membuat 2 jalan pintas yang berbeda. Kalau tidak, kau pasti sudah mengelabuiku." Setelah mengatakan hal itu, Hanju pun langsung menggunakan teknik pamungkasnya itu ke arah Prison Blood, sehingga tubuh dari Prison Blood saat itu pun langsung hancur berkeping-keping. Dragon King yang menyaksikan kejadian itu pun seketika langsung terpolongo dan tidak bisa berkata apa-apa, karena Dragon King tidak menyangka masternya itu mempunyai kekuatan yang sangat mengerikan. Lalu di sisi lain, di tempat Hanju berada, Hanju pun mendapatkan sebuah pemberitahuan sistem. Sistem pun memberitahu bahwa Dragon King telah meningkatkan rasa sukanya kepada Hanju sebesar 4,5 bintang. Akan tetapi, Hanju saat itu tidak memperdulikan informasi itu dan malah fokus dengan kotoran hidung dari Prison Blood tadi. Dirinya yang sedang merasa jijik itu pun bertanya-tanya, bagaimana cara Hanju membersihkan kotoran itu. Nah, sampai di sini sajalah pembahasan dari alur cerita kultivasi tingkat atas selama 1000 tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya.